amal yang kita sedekahkan semasa kita masih hidup. Oh gitu Mas. Kalau ada orang beli bata terus ngutang, jangan. Alhamdulillah ya, meskipun Mbak Suwani sekarang tangannya sedang sempal, saya halangi ke tubuh kecilnya Mbak Isna. Saya belum butuh Mbak Isna. Nanti kalau saya butuh Mbak Isna, sehat Pak. Sehat. Ini berapa truk semua Mas ini? Mbak Isna, barusan saya nggak butuh, sekarang saya butuh Mbak Isna. Iya, ya, tunggu. Iya. Mbak Isna, tapi jangan macam-macam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gadis TV, kembali lagi bersama saya di sini, Ivan tentunya ya. Nah teman-teman, hari ini saya datang ke rumah Mbak Suwani dengan memvideokan karena di komentar ada yang tanya Mbak Suwani gitu ya. Saya sebenarnya sering kesini, cuman nggak divideokan. Sering menanyakan kabar Mbak Suwani, cuman tidak divideokan teman-teman. Saya sedikit mau bercerita juga tentang apa yang ada anak jalanan lah yang datang ke Mbak Suwani itu waktu itu kami videokan, kami rekam ya, pas keesokan harinya pas ketemu dengan anak itu ya, bukan anak ya, cowok itulah kasarnya gitu. Cuman tidak saya upload di YouTube karena waktu itu ada apa ya, perkataan dan adegan yang kurang pantas untuk ditayangkan di YouTube gitu ya teman-teman. Nah sekalian lah kita ntar lagi tanyakan ke Mbak Isna juga, biar Mbak Isna juga cerita tentang laki-laki itu. Siapakah laki-laki itu sebenarnya? Tapi sebelum lanjut, seperti biasa kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang berkah dan barokah untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke Mbak Suwani dan Mbak Isna ya. Mudah-mudahan belum berangkat ke Bataan. Kalau sepedanya ada, motornya ada nih. Loh, itu ada di sana teman-teman. Assalamualaikum Mbak Suwani. Gimana kabar, sehat? Agak gimana, pakai mic ya? Hah? Kok tumben ini di video? Di video ya. Kemarin malam ada yang tanya di komentar, gimana kabar Mbak Suwani? Wah, berarti sudah lama ini nggak saya videokan. Saya videokan aja gitu. Biasanya kan Mas Ivan kalau kesini kan nggak pernah di video gitu. Kalau dulu, tapi Mas Ivan tuh sering satu hari kesini gitu. Ya, buat gitu. nggak adanya Mbak Suwani sama Mbak Isna gitu. Saya sebenarnya tahu kabar Mbak Suwani, cuman saya mau tanya nih biar penonton tahu, tangannya bagaimana, sudah masih bengkak ya? Masih sedikit bengkak ya? Iya, tapi udah mendingan gitu Mas Ivan. Sudah gak pakai gendongan lagi. Iya. Kalau gerak sudah bisa ya? Ya, bisa kalau memang. ini bisa kalau ininya, tapi agak sakit yang ini. Oh gitu. Mas Ivan, kalau ini sakit gini Mas. Iya. Untungnya nih nggak patah, kan ada kadang patah tulang, tapi parah itu artinya kalau maaf ya kalau misalkan terjadi kecelakaan lah, seperti kecelakaan mobil atau motor gitu kan, kadang hancur tulangnya. Kalau yang Mbak Suwani ini bukan hancur tapi patah. Iya. Untungnya lagi patahnya itu nggak sampai menembus atau nonjol ke kulit, ke daging. Betul. Nah, kalau itu tuh parah tuh. Cuma dalamnya aja. Ini dalamnya yang Mbak Suwani, tulangnya aja. Betul Mas Ivan. Mas Ivan enggak mau masuk. Sudah di sini aja, kalau di dalam pasti gelap. Soalnya lampunya kurang terang juga. Saya sekarang ini kan pagi-pagi. Kalau pagi-pagi ini saya kurang suka gelap-gelapan gitu Mas. Paling Mas Ivan tadi ke Bataan dulu ya? Atau langsung? Enggak, saya langsung ke sini. Mbak Isna ada? Mbak Isna di Bataan Mas Ivan. Sudah berangkat? Iya tadi. Mbak Suwani enggak ke Bataan? Ntar lagi nih mau ke sana juga. Oh, ntar lagi.
Kenapa? Mas Ivan mau ikut juga? Ya, Ke ntar Mbak lagi, Isna. sebentar lagi. Mas, mungkin itu para penonton tuh kangen sama Mbak Suwani, sama Mbak Isna gitu. Kangen betul nih. Biasanya kan ketawa terus, bercanda gitu Mas Ivan. Iya, maksud saya tuh begini Mbak Sani. Iya, Mbak Suwani ini kan sudah dibilang sukses lah ya, alhamdulillah. menjadi pengusaha bata ya. Memang sih kalau bata itu kan tidak penghasilannya tidak sebesar Iya, bisnis yang lain betul. lah ya, tapi cukup untuk makan, iya, untuk betul. nabung lah dikit-dikit, Mm-mm. bisa dibilang sukses lah gitu. Jadi apa ya, kalau saya videokan sih nggak masalah, nggak divideokan pun juga Iya. sudah nggak masalah. Tapi Mas Ivan tuh kalau dibilang paling ngiranya penonton tuh gini Mas Ivan, kok nggak ke rumahnya Mbak Suwani gitu ya. Padahal Mas Ivan tuh hampir tiap hari tuh ke sini. 2 hari sekali saya ke Ah, sini. Tapi nggak di videokan ya Mas Ivan. Fokus ke ini Mbak Sani, Mm-mm. sekarang ke Mbak Latifah, Oh, terus ke iya. Mbak siapa tuh namanya? Siapa? Siapa tuh? Mbak, Mbak siapa? aduh lupa saya namanya. Itu yang Mas Ivan kemarin. Tuh yang cerita Mas Ivan ada Mbak kasihan tuh Mbak Suwani gitu. Iya, terus fokus ke pembangunan masjid Iya. sekarang nih. Oh, Mm-mm. sudah selesai Mas Ivan pembangunannya? Oh, belum, masih baru mulai kemarin lusa Di mana Mas Ivan? di Jember. Jadi kami membangun masjid teman-teman sekarang di Jember ya, yang musola tapi dipakai sholat Jumat, dipakai majelis taklim, majelis dzikir, majelis selawat dan lain-lain. Jadi permintaan masyarakat itu ingin dijadikan masjid gitu, karena masyarakat di sana kalau sholat Jumat itu kemana-mana, berhamburan lah kemana-mana gitu. Berarti jauh ya jaraknya gitu? Jauh sekali. Siapa tahu nanti banyak donatur yang membantu gitu. Amin. Kan, Mas Ivan katanya kalau pembangunan masjid gitu ya, kalau sebelumnya tuh kayak nyumbang, katanya sih Mas Ivan. Iya. Gini Mas Ivan, itu katanya kalau nyumbang kayak bahan-bahan gitu, kayak uang, pas dibeli bahan-bahan buat masjid itu pahalanya tuh bisa mengalir walaupun yang menyumbang sudah meninggal katanya. Iya dong. Kalau masjidnya ditempatin sama orang sholat gitu ya. Iya. Betul Mas Ivan? Betul. Jadi kalau kita ini apa namanya ya, itu namanya sodakoh. Iya. Jadi ketika kelak kita sudah meninggal, semua amal ibadah itu sudah putus. Jadi misalkan Mbak Suwani ini meninggal, maaf ya, naudzubillah ya, Mbak Suwani ini meninggal. Ketika meninggal, Mbak Suwani sudah tidak bisa berbuat amal baik lagi, sudah tidak bisa berbuat kebaikan, Mbak Suwani sudah tidak bisa apa-apa, sudah putus. Nah, tetapi ada 3 yang tidak putus ketika kita sudah meninggal. Apa itu 3? Yang pertama itu amal jariah. Yang pertama itu amal jariah. Amal yang kita sedekahkan semasa kita masih hidup. Nah, itu terus amalnya terus berjalan. Mengalir terus meskipun Mbak Suwani sudah meninggal. Yang kedua, apa yang pertama itu contohnya seperti masjid. Mbak Suwani tempo hari nyumbang ke pembangunan masjid, apa ya? Gitu. Raudatus Saadah yang dulu. Selama masjid itu dipakai, musola itu dipakai, maka amalnya tetap berjalan, Mbak Suwani. Gitu loh. Nah, sedangkan yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi Mbak Suwani nih contoh nih sekarang nih punya perusahaan bata. Betul Mas Ivan. Nah, Mbak Suwani otomatis ngajari, misalkan ngajari anak buahnya caranya itu begini, caranya begini, biar bagus begini. Nah, terutama Mbak Suwani kalau misalkan punya ilmu agama, mengajarkan ke anaknya, mengajarkan ke tetangga. Nah, itu selamanya akan terus mengalir ke Mbak Suwani. Nah, yang terakhir itu adalah anak yang soleh, anak yang mendoakan orang tua, gitu. Jadi ketika Mbak Suwani meninggal, anaknya itu apa ya? Misalkan anaknya sholat, maka otomatis Mbak Suwani mendapatkan pahala dari sholat dari anaknya itu. Misalkan Mbak Suwani sudah meninggal, anaknya ini beramal gitu, bersedekah, maka pahala
dari kebaikan anaknya itu mengalir ke orang tua, ke Mbak Suwani. Nah, itu Oh, iya Mas. anak yang soleh, apalagi anak yang memang bersodakoh, yang pahalanya dikhususkan kepada Mbak, saya orang tua. orang tua. Gitu, terus mengalir tuh. Eh, kebaikan anak, Iya. kalau setahu saya ya, yang dulu waktu di pesantren masih mengaji di pesantren saya ini, kebaikan yang dilakukan anak, pahalanya akan mengalir kepada orang tua, Meskipun sudah meninggal. meskipun orang tua sudah meninggal. Sebaliknya begitu, perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh anak, maka dosanya itu juga akan mengalir ke orang tua. Berarti kalau Iya. dosa itu juga mengalir. Iya, iya. Oh, Kecuali, Iya. ada kecualinya. Kecuali ketika masih hidup, orang tua itu sudah mengajari anaknya Iya. tentang sholat, tentang perbuatan-perbuatan yang tidak baik, itu Betul. akan mendapat dosa. Nah, sudah diajari sama orang tua, tapi anaknya tetap melakukan tidak baik. Maka orang tua itu tidak mendapatkan dosa juga. Kenapa? Karena tanggung jawab atau kewajiban orang tua mendidik anak sudah dilaksanakan, Oh, tetapi iya. anaknya yang tidak mengikuti. Oh, berarti itu tidak kira Mas Ivan? Enggak kena. Iya. Nah, Mbak Sony ini kenapa kok nguap-nguap terus? Ngantuk? Bukan Mas Ivan. Kurang enak badan. Cuacanya kan sekarang tuh dingin Mas Ivan. Gitu ya, Apa dingin. mungkin cuma di sini ya Mbak? Mas Ivan nggak ngerasa dingin? Dingin sih, semuanya dingin. Dingin gitu. Tapi kan ada bubos Mas Ivan. Iya. Mas Ivan. Kemarin tuh ya Mas Ivan ya. Ada yang mau beli bata Mas Ivan. Terus tapi kata orangnya tuh, Mbak beli bata tapi orangnya tuh keburu tapi uangnya sih gak ada gitu. Mau dibon nggak mau Mas Ya Ivan. jangan. Takutnya ditipu gitu Mas. Kalau ada orang beli bata terus ngutang, jangan. Nggak usah, sudah nggak usah. Lebih baik layani Iya. yang pasti-pasti aja. Takutnya tuh ditipu nanti batanya dibawa ya Mas Ivan. Terus uangnya besok gitu. Jangan, nggak usah. Betul. Kecuali sudah kenal. Iya betul. Kalau sudah kenal nggak apa-apa. Untung kemarin Mbak Isna itu yang Mbak Ivan. Sama Mbak Isna tanya, oh ya nggak apa-apa gitu. Pas pulangnya tuh bilang, Mbak Sony ada mau beli bata gitu sana. Gimana katanya Mbak? Iya, tapi uangnya nanti sih gitu. Nggak usah, jangan. Kecuali kalau sudah kenal ya. Enggak, belum katanya gitu Mas Ivan. Gimana kabar Mbak Isna, gimana? Kalau Mbak Isna ya alhamdulillah gitu. Tetap gemuk ya. Tetap gemuk ya? Tetap malah tambah gemuk tuh Mas Ivan. Tambah gemuk ya? Seneng katanya Mas Ivan. Terus ini yang apa? Yang cowok itu apa sering datang ke sini? Enggak. Oh, yang cowok yang itu yang kemarin. Yang cowoknya itu enggak ke sini lagi, enggak ya? Enggak ada itu Mas Ivan. Berarti tugas yang saya berikan ke dia betul-betul dilaksanakan sama dia. Iya teman-teman. Berarti nantilah kita langsung ngobrol sama Mbak Isna ya. Mas Ivan sudah ngomong sama itu. Iya, waktu yang di rumahnya Mbak, siapa namanya? Waktu di rumahnya cowoknya itu. Teman-teman dulu waktu datang ke sini si cowoknya itu ya memohon-mohonlah ke Mbak Isna dan mengaku dan Mbak Isna juga mengakui bahwa dia itu adalah suaminya. Iya, bukan suami ya, yang menghamili Mbak Isna begitu. Iya, menghamili. Dan tuh waktu itu saya nangis teman-teman gitu. Nantilah biar Mbak Isna yang cerita lah, jangan cerita sekarang. Tapi enak sekarang tuh Mas Ivan, Mbak Isna. Kenapa? Katanya, enak dapat suami ya. Kalau kerja kayak gini, kalau dulu saya mau ngamen, saya jalan kaki kehujanan Mbak Suwani gitu. Pas bilang gini, kan berkat Mas Ivan ya Mbak Suwani gitu. Iya, sambil cerita gitu Mas Ivan. Dulu kan saya juga mulung Mbak Isna. Semenjak ketemu Mas Ivan ya alhamdulillah dibantu gitu. Sampai bawa ilah gitu. Kalau ingat ceritanya Mbak Isna tuh lebih apa ya Mas Ivan? Menderita gitu kayaknya Mas Ivan. Mungkin bisa jadi ya. Bawa anaknya hujan gitu katanya Mas. Belum tentu dapat uang gitu katanya Mbak Isna itu. Kadang anaknya nangis kalau kehujanan gitu. Tapi semenjak ada Mas Ivan sama donatur ya alhamdulillah ya, dipertemukan. Kan dipertemukan dulu awalnya sama Mbak Zara. Mbak Zara sudah
sekarang sudah Sudah nggak nikah boleh ya. gitu. Heeh. Dipertemukan sama Mbak Isna gitu Mas Ivan. Jadi alhamdulillah Mas Ivan sudah berkecukupan makan gitu. Iya, Sudah iya, alhamdulillah alhamdulillah gitu. Mbak Iya. Suwani. Kalau saya ingat dulu Mbak Mm-mm. Suwani waktu masih mulung, aduh penderitaannya memang wow. Kalau sekarang kan setidak-tidaknya Mbak Suwani kan Mm. apa ya, untuk makan Iya. nggak bingung, bisa nabung, dan sekarang sudah punya Iya. motor meskipun bekas ya Ya kan. alhamdulillah. Bukan cuma itu Mas Ivan. Mas Ivan ingat nggak ya? Dulu pas pertama tuh ya Mas Ivan ngasih uang 100.000 itu. Mm-mm. 100.000 tuh kan sih belum gimana baru pertama kali pas pegang uang 1.001 Mbak Suwani ya ini beneran Mas itu sampai sampai berkaca-kaca gitu Mas Ivan. Sedangkan kalau mulung gitu cuma ada 3.000 5.000 gitu. Pas sama Mas Ivan dikasih 100 tuh rasanya kayak mau sujud tuh beneran Mas Ivan. Kalau ingat itu hampir kayak mau nangis gitu tuh ya Allah gitu. Iya, iya, iya. Dapat uang Gini Mbak Suwani, 100.000. apa namanya? Kita ke Mbak Isna yuk. Ayo. Tapi Mbak Suwani selesaikan dulu Oh, nyapunya. Kita langsung ke Mbak Isna sekalian ngobrol lah, ngobrol-ngobrol lagi tentang di ini. bataannya Mas Ivan. Iya. Ya silakan selesaikan dulu Mbak Suwani. Gak apa-apa ini Mas Ivan ya. Silakan, saya rekam tapi ya, sambil Iya. rekam ya. Tangannya hati-hati. Nah teman-teman, saya sudah sampai di perusahaan Bata CEO Mbak Suwani. Makin maju aja Mbak Suwani ya. Cuma tangannya yang gak Tuh, ada Mbak Isna. Tapi biar aja dulu, biar dulu kesini aja dulu. Sini dulu. Ini kapan datangnya Mbak Suwani? Ini kapan datangnya? Nih teman-teman ya, sekamnya menggunung, dan ini berarti sudah selesai. dibakar. Ini nanti mau bakar lagi Mas Ivan. Itu sudah dikasih anu bawahnya. Oke, sudah dikasih roditan. Ini kalau kata Madurannya roditan. Apa roditan itu? Roditan itu apa ya? Supaya mudah terbakar. Betul Mas Ivan. Gitu. Nanti kayak diangkut badannya, dipindah ke sini gitu. Dipindah ke sini, yang kering-kering. Berarti yang itu ya, yang kering itu ya. Ada yang belakang tuh juga kering. Hampir kering semua Mas Ivan. Siap. Lancar gitu. Nah, teman-teman, alhamdulillah ya, meskipun Mbak Suwani sekarang tangannya sedang sempal atau patah tulang gitu. Patah tulang, usahanya tetap wow, sangat maju sekali. Alhamdulillah. Cukup lah buat karyawan. Nah, ini berkat siapa Mbak Suwani? Berkat Mas Ivan, terutama berkat para donatur. Bapak Iwan, Bapak banyak pokoknya Mas Ivan. Berkat semua para hamba-hamba Allah. Sedangkan saya, Gadis TV, hanya menyalurkan Mbak Suwani, hanya memberikan kabar. Hanya memberikan kabar melalui YouTube. Yang membantu adalah hamba-hamba Allah, para donatur semuanya, termasuk Bapak Yanda juga. Yang waktu itu sisa Mbak Suwani ini punya uang simpan. Mbak Suwani agak kesini panas. Waktu itu Mbak Suwani punya simpanan uang kalau nggak salah 15 atau 16 juta. Sudah putus asa ya, mau kemana, mau usaha apa, mau bikin warung, takutnya lama-kelamaan bangkrut. Karena pasti kalau di desa itu ngutang, akhirnya modalnya habis. Terus datanglah Bapak Yuanda. Kata beliau, saya tambahin untuk beli tanah ini. Nah, sampai sekarang semakin maju. Yang awalnya kita yang disuruh ke Bandung itu Mas Ivan. Iya. Katanya disuruh ke sana gitu. Nggak mau Mas Ivan soalnya jauh. Jalannya katanya Mas Ivan berapa hari gitu ya? 2 hari. 2 hari gitu. Takut. Mbak Suwani takut waktu itu. Ternyata Bapak Yohanda itu baik orangnya. Ternyata bilang, nggak mau ke Bandung, soalnya takut. Sekarang Bapak Yohanda ini lagi punya peliharaan banyak Mbak Suwani. Bagus-bagus. Saya nggak mau sebut ya, takut ini ya. Punya peliharaan, bagus-bagus. Punya hobi lain Bapak Yohanda sekarang. Bagus-bagus tuh. Saya bilang, boleh 1 Pak. Kalau boleh saya berangkat. Adalah
yang saya mau sebut takut apa nggak boleh disebut gitu tuh. Ayo ke Mbak Isna yuk bahasanya. Tanya Mas Ivan. Hah? Bapak Yunda gitu. Boleh, datang aja ke sini. Oh, siapa yang mau ke sana jauh saya bilang. 2 hari Pak. Santri-santri di musola saya bisa apa ya? Bisa terbengkalai itu 2 hari nggak ada yang ngajari saya bilang. Paling itu gila. Kok lama ini nggak ngajar ini. Lagi jemput peliharaan gitu. Iya, teman-teman kita ajak Mbak Suwani juga ke perkembangan batanya seperti apa. Ini menggunung ya. Ini sudah hampir mau bakar. Dan ini menggunung sekamnya dan itu adalah Mbak Isna. Mbak Isna? Lagi ngapain Mbak Isna? Sehat Mbak Isna? Lanjut dulu nggak apa-apa. Oh, anaknya main anaknya main di apa namanya? Di dalam kantor sih. Tuh, teman-teman, saya nggak rekam ya anaknya. Anaknya itu lagi main di ini. Di mana tuh? Di apa tuh? Kantor CEO. Apa namanya? Biar istri saya, nggak usah direkam lah ya, nggak usah direkam ya, nggak apa-apa ya. Gini. Nah, tuh kan ya, kelihatan kan ya. Tapi anaknya nggak saya halangi ke tubuh kecilnya Mbak Isna. Tubuh besar ya. Nah, ini teman-teman batanya. Batanya ya, terus ke sana. Siap bakar. Terus itu ya. Sebelah selatan kering. Oke. Apa mulai ke sebelah selatan juga? Oh, sebentar lagi. Nah, ini Mbak Isnanya dan anaknya ada di sana ya, tapi saya nggak rekam. Saya menghalangi, menghindar gitu ya. Nggak boleh teman-teman, daripada videonya bikin video dihapus. Kalau nggak dihapus nggak diterima. Kan percuma. Mau dikasih bayinya? Tar lagi. Saya belum butuh sama Mbak Isna tuh. Kita spill usahanya Mbak Sani dulu ya. Ini Mbak Isna lagi apa namanya? Lagi nginjak lolo. Oke, kita lanjut di sana batanya. Yuk di sana Mbak Sani. Kita ngobrol lagi aja sama Mbak Isna. Mbak Isna, tunggu di sini. Tunggu giliranmu. Saya belum butuh. Saya belum butuh Mbak Isna. Nanti kalau saya butuh Mbak Isna, saya sembelih, saya bagi-bagi dagingnya buat kurban. Tuh rame anaknya Mbak Isna tuh. Ntar, ini lagi Mas Ani ya. Tuh teman-teman. Wow, hebat. Yang di sana, ini ada Bapak lagi kerja. Ayo sana. Pak, sehat Pak. Sehat. Ayo di sana yuk, ayo. Ini. Iya Pak, aduh sibuk lagi proses pembangunan masjid Pak. Itu kerja Mas ini. Itu karyawan pasti kalau ada saya pergi. Malu katanya. Takut katanya Pak. Ini Bapak menjangkul, bikin lolo. Tadi yang makan nasi pulang sudah Mas. Hah? Pulang makan. Yang mana? Yang gundul. Yang gundul, yang sering pegang boneka. Oke, lanjut. Ayo ke sana. Nah, ini teman-teman ya. Usahanya Mbak Suwani. Dan sekamnya menggunung. Berarti trik yang Bapak Yanda sarankan kepada Mbak Suwani sukses. Jadi prinsip Pak Yanda yang diajarkan kepada Mbak Suwani itu stok gitu. Nah, stok. Di stok. Ini berapa truk semua Mbak Suwani? Coba Mbak Sandi di sini. Saya mau bukan mau video ya. Biar penonton tahu seberapa besarnya gunung sekamnya. Gitu loh. Nih, teman-teman ya. Tinggi banget.
Oke, yuk kita ke sana. Oh, di sini Mbak Sani. Saya mau lihat Bapak lagi nyangkul juga. Mbak Sani di sana mungkin? Boleh. Ini teman-teman proses pembuatan sekam yang dikerjakan oleh Bapak karyawan yang paling rajin katanya Mbak Suani. Yuk di sana. Kita ngobrol ke Mbak Isna ya. Nungguin. Mana? Hah? Wah. Mbak Isna, barusan saya nggak butuh, sekarang saya butuh Mbak Isna. Ini mau dilempar mic-nya, Bang. Iya, mic-nya dilempar. Langsung diterima. Langsung diterima. Oh, Mbak Sani, anu sama istri saya. Oh, jangan di sini aja Pak Sani. Dibantu saya ngobrol nih. Mbak Isna mungkin agak di sana tuh Mbak Isna. Oh, di sini boleh, di sana boleh biar gak panas. Di sana boleh. Anaknya Mbak Isna jangan sampai bersuara ya. Ini istri saya yang jaga. Nih teman-teman ya, saya mau ada istri saya ya. Ini. Ini lagi nemeni siapa? Anaknya Mbak Isna main. Tapi nggak saya rekam lah anaknya Mbak Isna. Nah, Mbak Isna, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mbak Isna semakin gemuk apa semakin kurus? Semakin menyala. Semakin menyala. Semakin menyala ini. Semakin menyala. Ada lampu di atas. Saya barusan waktu apa namanya? Waktu hari raya kurban tuh saya lupa ke Mbak Isna. Mau dikorbankan? Iya, mau saya kurbankan gitu. Biar Sekali. kalau perempuan itu jangankan berkorban, salah aja nggak mau. Pokoknya benar. Selalu benar gitu loh. Mbak Isna, ini apa? Saya mau bilang apa ya? Mau bilang suaminya ya belum nikah. Mau bilang apa ya? Cowok itu gitu aja lah ya, cowok itu. Nggak datang ke sini lagi, Mbak Isna. Berarti dia itu memang betul-betul baik orangnya, Mbak Isna. Dulu teman-teman, saya sekilas ya, saya ceritakan. Barusan saya sudah janji mau bercerita tentang cowok itu. Waktu itu ketika saya dengar kabar dari Mbak Suani bahwa ada seorang laki-laki datang ke rumah Mbak Suani yang mengaku apa ya? Bukan mengaku ya, mau bertemu dengan Mbak Isna, tetapi dilarang oleh Mbak Suani karena Mbak Suani takut gitu. Nah, terus keesokan harinya kan janjian tuh Mbak Isna, Mbak Suani dan laki-laki itu janjian dan saya datang waktu itu teman-teman. Nah, ketika saya datang, laki-laki itu betul-betul datang, ketemu dengan saya. Waktu itu saya rekam, semuanya saya rekam. Cuman ada banyak adegan yang kurang pantas untuk ditayangkan dan ada kata-kata yang tidak baik untuk ditayangkan. Akhirnya video itu tidak saya tayangkan sampai detik ini. Cuman mungkin sekilas saya pilih yang baik-baik ya. Saya tayangkan nanti di video ini. Saya sisipkan di video ini gitu ya. Biar penonton juga tahu gitu ya. Kalau nggak direkam sama sekali kan, nggak ditayangkan sama sekali kan nggak nyata gitu loh. Nggak artinya takut dikira saya bohong atau gimana gitu ya. Sedangkan laki-laki itu teman-teman ya, maaf ya saya ceritakan nih. Awalnya mengaku bahwa dia itu adalah ayah dari anaknya Mbak Isna gitu loh. Dan dia bilang waktu itu sama saya, Mbak Isna itu yang ngamennya sama dia,
sama dia dan beberapa orang lainnya. Sedangkan waktu itu ya diajak dulu anaknya, kayaknya mau nangis nih. Nah terus waktu itu setelah waktu itu saya sampai mau di inilah apa ya maklum lah anak jalanan gitulah ya. Akhirnya setelah ngobrol akhirnya nangis tuh, si cowok itu nangis dan cerita semua bahwa sebenarnya yang menghamili Mbak Isna itu dia. Dan waktu itu saya pertemukan dia dengan Mbak Isna, dan Mbak Isna juga mengiyakan bahwa dia itu adalah yang sudah menghamili Mbak Isna. Begitu teman-teman. Tunggu Mbak Isna, Mbak Isna. Betapa hinanya hambamu ini, terlena dunia, putarkan hati, terlihat akhirat selalu terabai, padahal malaikat mau. Mbak Isna, ini betul. Ini siapa ini Mbak Isna? Kenal sama ini? Hah? Kenal sama ini? Ini siapa ini Mbak Isna? Mbak Isna? Ya bapak anaknya sudah mas. Iya ya tunggu. Iya. Mbak Isna, kenal sama ini? Tahu sama ini? Ini siapa ini? Namanya siapa ini? Mbak Isna, namanya siapa? Hah? Iya betul. Kamu ngapain ke sana? Hah? Beli mas, bawa bawa. Tapi jangan macam-macam ya. Iya. Ya sudah. Isa anta taqbaluni jina